Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, sejak masa pandemi COVID membuat dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur semakin berkembang, hal ini dibuktikan lewat kerja keras para guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Saat ditemui di halaman kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020, Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur Muhammad Irfan mengatakan bahwa terkait dengan perkembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak kalah dengan daerah-daerah lain, walaupun ada keraguan sebagian masyarakat terkait dengan sistem pembelajaran dari rumah, hal ini diakibatkan dengan keterbatasan jaringan internet. Ia juga mengatakan bahwa best practice secara nasional lahirnya dari daerah 3T. Hal ini dibuktikan lewat kinerja guru-guru di Nusa Tenggara Timur melakukan pembelajaran sistem kunjungan atau door-to-door dan pendampingan kepada siswa-siswinya, dan hal ini hanya dilakukan di NTT. Sehingga terkait dengan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak bisa diukur dengan indikator yang sama, sebab sistem pembelajaran yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur bervariasi. Selengkapnya ikuti bincang-bincang santai channel News Daring bersama Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur. Ya, LPMP selaku unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa pandemi COVID itu sudah jelas arahan Pak Menteri bahwa yang dikedepankan pada saat pandemi COVID adalah keselamatan dan kesehatan warga sekolah, terutama siswa, guru, kepala sekolah, dan warga lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses belajar mengajar ya tetap berlangsung. Dan karena ini masa COVID, maka kita belajarnya aja dari rumah. Bisa dilakukan melalui daring, dalam jaringan, dan juga di luar jaringan. Kemudian kita juga bisa anak-anak mendapatkan belajar dari rumah itu melalui kunjungan guru kalau memungkinkan bagi daerah-daerah yang memungkinkan untuk bisa melakukan itu. Intinya bahwa pembelajaran itu tetap dilaksanakan melalui belajar dari rumah. Sejauh ini LPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur, bagaimana melihat pendidikan sendiri? Apakah mutu mereka sudah baik atau masih biasa-biasa saja? Pendidikan kita Nusa Tenggara Timur kita bisa mengatakan bahwa terjadi satu kemajuan ya, dan juga masa pandemi COVID itu sebagai indikator bahwa pendidikan kita berjalan. Pendidikan kita sudah sebagaimana daerah-daerah yang lainnya. Di masa pandemi COVID, orang bertanya bagaimana mungkin anak-anak NTT bisa belajar kalau tidak tatap muka. Beberapa masyarakat beragukan bahwa kita tidak bisa melakukan proses belajar mengajar kita di NTT. Ya karena memang selama ini ya kita terbatas IT-nya, kemudian jaringan internetnya hanya ada di beberapa wilayah, tetapi kita jawab bahwa NTT juga bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh daerah-daerah yang lainnya. Ya daerah-daerah yang lainnya melakukan pembelajaran melalui daring, NTT juga bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring. Bahkan best practice yang ada senasional sekarang ini ya lahir dari daerah 3T seperti Nusa Tenggara Timur. Guru kunjung itu hanya dimunculkan oleh guru-guru kita di Nusa Tenggara Timur. Kemudian bagaimana memberikan tugas pada pagi hari, kemudian pada siangnya mereka mengambil lagi, kemudian pendampingan juga dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi kalau kita tidak lagi melihat bahwa pendidikan kita di NTT itu nomor sekian, dan itu sudah tidak ada lagi. Justru kita menghilangkan urutan-urutan kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan tidak bisa diukur dengan alat indikator yang sama, sementara daerah kita itu bervariasi. Jadi kalau bisa kita mengatakan bahwa kita tidak kalah dengan daerah-daerah yang lainnya. Anak-anak kita belajar pada saat sekarang ini di masa pandemi COVID. Bahkan kita diberikan ruang di Nusa Tenggara Timur, pembelajaran itu bervariasi. Ya, untuk daerah yang lain mungkin tidak ada variasinya karena memang medan geografis kemudian ininya berbeda. Kita variasinya cukup banyak untuk Nusa Tenggara Timur. Ya. Kalau diukur tuh kira-kira mutu pendidikan NTT ini
kalau diukur ya, berapa persen ini sudah? Jadi yang dilihat itu keberhasilan kita adalah pertama, buta aksara kita itu tidak sebanyak provinsi yang lainnya. Buta aksara kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak putus sekolah kita tidak setinggi persentase provinsi yang lainnya. Kita masih pada posisi tengah, tidak begitu. Angka kemiskinan kita juga masih bagus, tidak provinsi yang lainnya tidak, persentasenya lebih banyak lagi. Dan itu indikator bahwa pendidikan kita sudah berhasil. Tingkat kelulusan kita juga ya sekarang 100% untuk SMA, SMK. Nah, kemudian anak-anak yang sekarang ini untuk penerimaan siswa baru juga tidak menemui kesulitan. Orang berbicara tentang zona dan sebagainya, bergejolak di mana-mana, NTT tidak ada itu. Karena memang setiap jumlah masyarakat itu sudah diperhitungkan bahwa harus ada sekolah di tempat itu, dan itu sudah bagus rasionya. Kita rasio anak-anak yang sekolah dengan sarana pendidikan yang ada itu rasionya sangat bagus. Tidak pernah kita berkelahi tentang zonasi, karena memang di setiap tempat tinggal anak itu ada sekolah. Jadi tidak ada lagi kita melihat anak-anak kita sekarang ini harus nyebrang kali pakai bambu karena dia harus pergi sekolah, tidak. Ya karena itu tidak dibutuhkan lagi, karena di tempat mereka sudah ada sekolah. Ya malah daya tampung kita karena sekolahnya banyak, kadangkala di daerah-daerah yang penduduknya sedikit ya siswanya sedikit, tapi tidak pernah kita menjadi masalah berkenaan dengan zonasi, PPDB dan sebagainya. Ya kalau daerah lain zonasinya PPDB-nya secara online, ya NTT juga secara online. Ya tidak manual, tidak offline dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh provinsi yang lainnya.